Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 13 Oktober 2025. Topik, apa maksud Tuhan mengizinkan masa sulit bagi kita? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Imamat 23 ayat 37, itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Saudaraku, mungkin kita sependapat dengan pernyataan bahwa, yaitu pasti tidak ada orang yang suka dengan kesulitan hidup. Tetapi, mengapa Tuhan mengizinkan masa-masa sulit itu ya? Sebenarnya masa sulit itu sangat perlu bagi tiap orang. Hanya saja penerimaan dari tiap-tiap orang, lebih banyak tidak menyukainya. Sebagai orang percaya, sebenarnya masa sulit itu perlu ada. Mengapa? Supaya orang yang mempercayai Tuhan itu dapat melihat dengan lebih jelas akan penyertaan dan pertolongan Tuhan Allah. Karena dengan melihat peristiwa yang kita hadapi itu, kita dimampukan oleh Tuhan Allah dapat melewati masa-masa sulit, sehingga menjadi kenangan dan kita dapat mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan. Mari kita renungkan penyertaan Tuhan Allah itu di dalam hidup kita melalui kisah penyertaan Tuhan Allah terhadap bangsa Israel, ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun. Perayaan terakhir yang ditetapkan dalam Taurat adalah perayaan Pondok Daun yang dimulai pada tanggal 15 bulan ke-7 dan berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari tersebut umat harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, ayat 42. Tujuannya adalah supaya keturunan umat tahu bahwa Tuhan Allah telah menyuruh orang Israel untuk tinggal di dalam pondok-pondok, ketika Tuhan Allah menuntun umat sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 42-43. Mengapa disebut perayaan Pondok Daun? Karena secara harfiah umat harus membangun pondok-pondok daun, dan tinggal di dalam pondok-pondok itu selama 7 hari. Perayaan itu dilakukan dengan penuh bersukaria. Ayat 40, dan tujuannya adalah mengenang kehidupan umat yang keluar dari Mesir, yang tinggal dalam pondok atau kemah, selama mereka berada di padang gurun. Kehidupan di padang gurun, setelah keluar dari Mesir merupakan kehidupan yang amat sulit. Sebab mereka harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun, sebelum akhirnya mereka masuk ke Kanaan sebagai tanah perjanjian. Yang menarik dari nas ini adalah, justru umat diminta untuk mengenang masa sulit mereka selama di padang gurun, dan harus bersukaria. Seharusnya menurut pandangan kita, tidak perlu mengenang masa sulit dengan gembira. Tetapi mengapa Tuhan Allah justru meminta untuk mengenang masa sulit itu di masa lampau dengan cara bersukaria? Alasannya adalah dalam masa kesulitan itu, kita dapat melihat penyertaan Allah lebih konkret, seperti saat Tuhan Allah memelihara umat ketika dalam perjalanan selama di padang gurun secara konkret. Penyertaan Tuhan Allah itu sangat jelas, siang disertai tiang awan agar jangan kepanasan dari terik matahari dan malam hari dengan tiang api, untuk menerangi perjalanan mereka. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan Allah memberi umatnya bekal dengan menurunkan mana setiap hari untuk makanan umat, dan membuat pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Ulangan 29 ayat 5. Saudaraku, mari kita mengenang masa sulit kita masing-masing dengan bersukacita. Karena pada waktu kita merasakan kesulitan, malahan kita dapat melihat dan mengalami penyertaan Tuhan Allah secara lebih konkret dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Semoga renungan singkat ini menguatkan iman kita. Amin. Topik doa kita hari ini,
Untuk teman atau sahabat atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Jalani hidup ini tanpa tuntunanmu Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti. Rintangan dan cobaan kita jalani dengan ucapan syukur, ku serahkan seluruh hidupku. Hanya padamu Tuhan, ku pasrahkan seluruh hidupku ini. Dalam aku dibebaskan dari dosaku. Ku berpegang hanya padamu, hanya padamu Tuhan, yang memberikan jalan bagiku sepanjang hidupku. Dosaku, ku berpegang hanya padamu, hanya padamu Tuhan, yang memberikan jalan bagiku sepanjang hidupku. Serahkan